Akhirnya aku bisa memakan ini juga. Akram bersemangat sekali. Dia menghabiskan sup miliknya hanya dalam hitungan menit. Dia langsung menyodorkan wadah makanannya yang sudah kosong ke arah Edelweiss. Aku mau tambah, hehe. Akram tersenyum riang sekali. Hanya dengan hal seperti ini sudah mampu membuatnya sangat senang. Matthias juga memakan sup buatan ibu kandungnya itu. Nyam, nyam, nyam. Dia merasa sup itu terasa sangat biasa saja dan tidak ada yang spesial dari sup itu. Rasanya sangat biasa, tapi aku tidak bisa menjelaskan mengapa aku tidak bisa berhenti memakannya, ujar Matthias. Ini juga pertama kalinya aku melihat ayah makan dengan sangat lahap, dia tersenyum begitu ceria seperti itu, pikir Matthias dalam hati. Matthias berbicara dalam dirinya sendiri. Ini menarik. Dia tiba-tiba saja bersikap seperti juri masak yang sedang menilai masakan ibunya. Saat Matthias sedang memakan supnya, tangan Akram menyenggolnya secara sengaja dari bawah meja, tapi wajahnya masih tetap tersenyum ke arah Edelweiss yang hendak menambahkan sup tahu itu ke wadah makanannya. Matthias sedikit kebingungan. Dia masih mengunyah makanannya sampai pipinya menggembung sembari mendongakkan wajahnya menatap ke arah ayahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau bilang mau membantu ayah? Bisik Akram. Jika kau ada di sini bagaimana ayah bisa melancarkan rencana ayah untuk merebutnya? Lanjut Akram pelan sekali. Dia secara langsung hendak mengusir anaknya sendiri hanya demi bisa berduaan dengan Edelweiss dan akan menggodanya. Matthias berseru dengan semangat juang yang tinggi. Dasar ayah yang berhati dingin, tapi apa yang ayah katakan benar, keberadaanku di sini hanya akan menghalangi rencanaku sukses, ini adalah misi pertamaku jadi harus sukses. Tangan kecilnya mengepal sampai terlihat seperti lingkaran. Edelweiss mengamati mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kalian berdua terlihat sangat mencurigakan. Edelweiss memberikan sup tahu untuk Akram sembari berkata. Akram berdeham. Matthias menyahut, sayang sekali, perutku ukurannya sangat kecil jadi aku tidak bisa memakan banyak seperti ayah. Aku merasa ingin beristirahat, terima kasih atas makanannya calon ibuku, seru Matthias memberikan hormatnya. Dia meneguk air minum, segera setelah itu dia melompat kecil dari kursi karena kursi itu terlalu besar untuknya. Pipi Edelweiss memerah lagi ketika Matthias memanggilnya dengan sebutan ibu. Blus. Hatinya benar-benar sangat senang. Haruskah aku mengantarmu untuk tidur? Tanya Edelweiss. Edelweiss hendak mengangkat Matthias untuk tidur ke kamar. Mendengar itu, Akram menghentikan sejenak mengunyah sup tahunya. Matthias menolak, tidak perlu, aku sudah besar jadi bisa tidur sendiri, aku juga sudah tidak terlalu sakit, tapi terima kasih atas penawarannya. Dia masih bersikap sok dewasa. Setelah mengatakan itu, dia melangkahkan kakinya yang mungil itu ke arah kamarnya. Akram berseru dalam dirinya, bagus. Itulah putra ayah. Hahaha. Dia senang memiliki putra seperti Matthias yang memiliki kelicikan yang sama persis seperti dirinya. Edelweiss melepaskan celemek yang ia kenakan tadi. Dia masih merasa khawatir. Apakah dia akan baik-baik saja? Aku masih khawatir. Akram menenangkan, tenang saja dia akan segera sembuh, dia memiliki imun yang sangat hebat seperti ayahnya. Dia menyodorkan wadah makanannya lagi. Aku mau lagi supnya. Edelweiss terdiam sejenak saat itu. Dia menyadari jika nafsu makan lelaki itu memang sangat besar. Sampai berada di titik, Akram menghabiskan satu panci penuh sup yang ia buatkan. Edelweiss berseru pelan, bagaimana mungkin ada manusia biasa menghabiskan makanan sebanyak ini, yah. Aku selalu saja lupa jika lelaki ini adalah manusia luar biasa. Dia masih saja tidak menyangka jika dia kembali melihat nafsu makan yang sangat besar dari Akram. Aku akan memeriksa keadaan Matthias, ujar Edelweiss. Dia hendak meninggalkan Akram yang sejak tadi membuatnya lelah itu.
Edelweiss sudah melangkahkan kakinya hendak melewati Akram yang sedang duduk itu. Akram menghentikannya, "Jangan pergi. Maksudku, Matthias tidak terlalu suka diganggu saat tertidur. Jika dia diganggu maka dia akan sangat kesal dan tidak mau berbicara denganmu lagi," tambah Akram. Dia mengatakan jawaban yang tidak benar lagi, hanya ingin menahan Edelweiss agar tetap ada di sisinya untuk waktu yang lama. Edelweiss ragu. Benarkah? Dia melihat ke arah Akram yang masih duduk, sedangkan dia berdiri di jarak yang sangat dekat. Jantung Edelweiss berdegup sangat kencang. Dek, dek, dek. Dia ingin segera menghindar, tetapi entah kenapa tubuhnya terasa kaku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya menjadi sangat merah, dan dia merasa waktu seolah berjalan begitu lambat. Edelweiss berteriak dalam dirinya sendiri, "Apa yang sedang kau lakukan mematung seperti ini Edelweiss? Cepat bergerak dan pergi, jangan mematung dan malah bertemu pandang dengannya seperti ini." Akram memandangnya. "Matamu masih terlihat sangat cantik, ekspresi wajahmu juga sama masih terlihat dengan mata membulat dan pipi yang memerah, kau benar-benar masih sama dan sangat cantik." Dia mengagumi keindahan wanita yang sangat ia cintai itu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mengusap pipi Edelweiss yang memerah itu. Jantung Edelweiss berdegup semakin kencang. Dek, dek, dek. Dia merasakan tangan hangat lelaki itu menyentuh wajahnya. Dan di saat yang sama, mereka bersitatap dalam jarak yang sangat dekat. Edelweiss menyadarkan dirinya. Dia mengepal tangannya dengan kuat dan langsung mundur untuk menghindari sentuhan lelaki itu yang membuatnya merasa kehilangan dirinya sendiri. Kalau begitu aku akan segera pergi, aku akan kembali jika Matthias sudah bangun," katanya. "Aku permisi," tambah Edelweiss. Edelweiss hendak kabur. Dia harus pergi dari hadapan Akram, merasa sesuatu yang aneh terjadi lagi di hatinya dan itu sama sekali tidak baik. Akram langsung menahan tangan Edelweiss. Grab. Dia menggenggamnya begitu kuat dan segala pertahanan Edelweiss seolah runtuh ketika lelaki itu menggenggam tangannya. "Jangan pergi Edelweiss, jangan pergi lagi dariku, aku ingin kau kembali kepadaku dan Matthias," ucap Akram lembut. "Jika bukan kau maka aku tidak akan menginginkan siapapun," lanjutnya. "Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memberikan aku kesempatan?" tanyanya. "Kembalilah kepadaku," pintanya. Suaranya sangat lembut. Edelweiss merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Lelaki yang memiliki aura keberadaan yang kuat itu membuat Edelweiss merasakan hal yang sama seperti dulu, saat pertahanannya goyah dan mencintai lelaki ini dengan seluruh hatinya. Edelweiss mencoba bertahan. "Bertahan Edelweiss, jangan goyah." Dia berpikir, itu hanyalah godaan saja, jika kau terlena lagi maka kau akan kesakitan seperti dulu lagi. Lelaki hanya bisa berjanji, dan wanita hanya bisa menunggu janji, dan hal itu terlalu menyakitkan, gumamnya dalam hati. "Sungguh aku tidak mau merasakan perasaan itu lagi, perasaan tidak dicintai seperti dulu," lanjutnya. Edelweiss mencoba membangun pertahanan dalam hatinya. Dia selalu berseru untuk dirinya sendiri, jika segalanya tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Namun, saat Edelweiss mencoba menolak hati dan perasaannya, Akram sudah berdiri dan memeluk wanitanya itu dengan sangat lembut. Namun, saat Edelweiss mencoba menolak hati dan perasaannya, Akram sudah berdiri dan memeluk wanitanya itu dengan sangat lembut. Tenggelam dalam keegoisan dan kebodohan, itulah yang ada di pikiran Edelweiss sekarang ini. Dia tidak bisa melakukan apapun, atau dia memang tidak ingin melakukan apapun. Waktu seolah berjalan lambat bagi mereka, hati yang masih saling mengingat dan menginginkan satu sama lain. Jantung Edelweiss berdegup sangat kencang. Dek, dek, dek. Dia tenggelam lagi dalam perasaannya sendiri. "Aku tahu ini tidak benar, tetapi aku sungguh tidak bisa bergerak. Hatiku yang bodoh ini terus saja menginginkan dan merindukannya, setelah apa yang ia lakukan kepadaku.
pikirnya. Aku ingin kabur, sungguh. Tetapi tubuhku seolah terpaku di sini, aku tidak bisa menghindari diriku darinya. Apa yang harus aku lakukan? Lanjutnya dalam hati. Apakah kembali dengannya adalah jalan yang terbaik, tetapi bagaimana jika dia melukai aku lagi? Tanyanya pada diri sendiri. Bayang-bayangan kesakitan dan kesepian itu menakutiku sampai kakiku dingin, gumamnya. Edelweiss tenggelam dalam dunianya. Selama beberapa waktu ini, dia terus menolak secara agresif, tetapi kali ini dia tidak melakukan perlawanan apapun. Mungkin karena ia sudah lelah, mungkin juga ucapan Matthias yang menginginkannya menjadi ibunya telah menggetarkan hatinya. Ponsel Akram tiba-tiba berdering. Tring, tring, tring. Hal itu membuat Edelweiss terperanjat kaget dan dia segera mendorong Akram karena ia sudah terbangun dari mimpinya. Edelweiss berdeham. Keputusanku masih sama, aku tidak akan menerimamu. Tegasnya. Aku akan memeriksa keadaan Matthias sekali lagi, setelah itu aku harus kembali karena memiliki beberapa urusan. Lanjutnya dengan wajah menunduk. Dia tahu jika dia mengangkat wajahnya dan menatap Akram, maka Akram pasti akan bisa melihat wajahnya yang memerah itu. Edelweiss mengepal tangannya dan bergegas pergi sebelum Akram menjawab ucapannya. Akram menghela napas panjang. Hah. Wajahnya menjadi sangat suram ketika Edelweiss pergi dan ponselnya masih saja berdering. Mengganggu di saat aku hampir melancarkan aksiku merebutnya lagi, siapapun yang menghubungi aku ini, jika informasi yang ia sampaikan tidak penting maka aku akan menghabisinya tanpa ampun, lihat saja. Geram Akram. Momen yang sangat berharga tadi sampai terganggu oleh deringan ponsel itu. Akram menjawab dengan nada nyaring, halo. Drake sampai terkejut sedikit, namun ia kembali fokus. Ada kejadian yang sangat mengejutkan yang baru saja terjadi. Saat mendengar apa yang diucapkan oleh Drake, mata Akram langsung melebar. Dia menjadi sangat panik dan tangannya mengepal dengan sangat kuat. Entah apa yang sedang terjadi, akan tetapi Akram harus segera mengurus sesuatu yang sangat penting sekarang ini. Jadi, dia sudah mulai bergerak. Apakah dia sudah tahu jika aku telah mengetahui segalanya? Tanyanya. Kita harus segera mengakuisisi salah satu anak perusahaan The Frost, hal itu harus dipercepat, apapun caranya orang itu harus menyerahkan kewenangan miliknya kepada kita secara rahasia. Perintah Akram. Akram merasa dia harus bergerak cepat sekarang. Mengenai akuisisi salah satu cabang perusahaan, tentu akan ia lakukan secara senyap. Dia akan melakukan segala cara agar orang yang berwenang di anak perusahaan itu mau menyerahkan kekuasaannya secara rahasia. Drake menjawab, baik bos, tapi sampai saat ini pihak anak perusahaan The Frost sama sekali tidak memberikan respon positif, akan sangat tidak memungkinkan jika kita bisa mengakuisisinya dalam waktu yang dekat. Akram memiliki ide. Aku memiliki rencana ini akan sangat riskan, tetapi jika berhasil maka aku akan mendapatkan banyak pendukung dari perusahaan itu. Atur pertemuanku dengan direktur anak perusahaan The Frost sekarang juga. Perintahnya. Akram langsung berjalan dengan cepat menuju kamarnya. Dia harus segera mengambil beberapa berkas untuk ia bawa. Drake menurut, baik bos. Walau dia berada di luar negeri, tetapi hal yang diperintahkan hanyalah hal mudah yang harus ia lakukan. Akram menggerutu, sial. Kenapa harus sekarang? Di saat aku sudah mendapatkan waktu bersama wanita yang sudah sangat aku rindukan. Lanjutnya. Sial. Aku harus mengurus semua urusanku segera, jika tidak maka waktuku akan selalu saja diganggu. Geramnya. Tunggulah Edelweiss, aku pasti akan merebutmu kembali, apapun yang terjadi kau harus menjadi milikku lagi. Tekad Akram. Dia bergerak cepat, memilih tujuan yang jelas sekarang ini. Dia ingin memiliki Edelweiss lagi, namun dia harus membereskan ambisi balas dendamnya yang telah merenggut kedua orang tuanya dan hampir seluruh keluarganya itu.
Di sisi lain, Edelweiss sudah memeriksa keadaan Matthias, di mana Matthias telah tertidur. Hal itu membuat Edelweiss termenung di belakang rumah Akram. Dia duduk dengan pikiran yang memenuhi kepalanya. Haruskah aku kembali kepadanya demi Matthias? Tanyanya pada diri sendiri. Akan tetapi semuanya masih terlalu cepat. Aku terlalu takut untuk kembali bersamanya, rasa sakit yang ia berikan terlalu mengerikan dan menyakitkan bagiku. Gumamnya. Jika aku kembali kepadanya dan sesuatu terjadi, maka hatiku mungkin akan hancur lagi, lanjutnya. Edelweiss sangat ketakutan. Dia merasa memang sangat menginginkan Akram, akan tetapi akal sehatnya menolaknya. Dia merasa kembali kepada Akram hanyalah keputusan bodoh yang akan ia sesali di kemudian hari. Ada pesan masuk ke ponselnya. Tring. Itu segera membuyarkan lamunan Edelweiss. Pesan itu berasal dari Jaden Smith yang sedang berada di perusahaannya sekarang. Edelweiss, bolehkah aku menjemputmu malam ini? Sama seperti Akram, Jaden juga akan melakukan pergerakan cepat. Dia merasa harus segera mengajak Edelweiss bertunangan agar Akram Granddawn berhenti mengejar wanita yang ia inginkan itu. Edelweiss menghela napas panjang saat membaca pesan dari Jaden. Saat itu, akal sehatnya akhirnya kembali. Dengan sengaja, dia menepuk kedua pipinya secara bersamaan, dan dia memejamkan matanya erat kemudian membukanya. Sadar Edelweiss, jangan menjadi wanita yang bodoh. Edelweiss yang dulu memang bisa ditipu tetapi Edelweiss yang sekarang tidak akan tertipu. Tegasnya pada diri sendiri. Ah, sepertinya aku terlalu lama berada di sini, aku hampir saja terpengaruh. Lanjutnya. Lelaki itu benar-benar memiliki trik yang sangat hebat untuk meluluhkan aku, kali ini aku tidak akan goyah. Serunya. Aku harus segera kembali, sudah lama aku tidak bermain dengan Nathan. Ujar Edelweiss. Dia hendak pergi begitu saja. Dia tidak ingin melihat Akram untuk sekarang. Jika dia melihat Akram, maka mungkin hatinya akan bergetar lagi dan akal sehatnya tidak akan berfungsi dengan baik lagi. Tiba-tiba ada pesan baru lagi. Tring. Pesan itu dari kontak yang langsung ia kenali. Edelweiss, aku memiliki urusan yang sangat penting, aku akan segera menghubungimu ketika urusanku selesai, terima kasih sudah memberikan aku sup tahu yang sangat enak itu, kau memang yang terbaik, tulis Akram. Saat Edelweiss membaca pesan itu, kakinya berhenti melangkah dan pipinya memerah lagi. Ah tidak, serunya. Jangan luluh, lelaki ini hanyalah lelaki mesum yang suka menggoda. Lanjutnya. Jika menerimanya rasanya aku telah masuk ke perangkapnya lagi, dan aku tidak mau itu. Tegas Edelweiss. Dia sedang mengalami krisis hati. Dia merasa harus melakukan segala cara untuk menolak Akram apapun yang terjadi. Di kediaman Jaden Smith, Jaden sedang menghubungi ibunya. Bu, aku ingin mengajak Edelweiss bertunangan, aku ingin segera memberikan kejelasan hubungan, katanya. Aku menghubungi ibu sekarang, agar ibu bisa menerimanya dengan baik, lanjutnya. Saat ibu bertemu dengan Edelweiss nanti, bersikap baiklah dan terima dia adalah wanita yang ia pilih, tambah Jaden. Jaden merasa harus melakukan pergerakan cepat. Entah mengapa, dia yakin Edelweiss tidak akan menerima lelaki yang telah menyakitinya dengan begitu hebatnya. Untuk sekarang, Edelweiss tidak akan menerima. Akan tetapi, Jaden tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi, walau ia menyadari Edelweiss tidak mencintainya, hal itu sama sekali bukan penghalang bagi Jaden untuk memilikinya. Mendengar keinginan putranya yang benar-benar sudah bulat, Delilah, ibu dari Jaden Smith, merasa cemas. Aku harus melakukan sesuatu, sebelum pertemuan itu aku harus menemui wanita itu terlebih dahulu, aku harus berterus terang kepada wanita itu, jika dia bukanlah pasangan yang tepat untuk putraku, katanya pada diri sendiri. Bagaimanapun, putraku tidak seharusnya menikahi wanita yang memiliki anak hasil hubungan gelap, tegas Delilah.
Dia masih bersikukuh dengan pendapatnya. Dia segera menghubungi suruhannya untuk menemui Edelweiss secara pribadi dan mengundang Edelweiss bertemu secara rahasia. Delilah merasa harus segera melakukan ini secepatnya. Untuk beberapa saat, Akram sesaat terlena dengan pertemuannya dengan Edelweiss, membuatnya sedikit melupakan tujuan utamanya ke negara ini. Dia selalu melakukan hal yang sama. Sejak dulu, jika dia berada di sisi Edelweiss, maka segalanya nampak tidak ia ingat dan tidak penting. Mengapa lelaki tua itu tiba-tiba saja koma? Tanyanya. Orang kepercayaannya juga menghilang begitu saja. Apakah dia berkhianat? Aku merasa akan ada hal besar yang akan terjadi dan aku harus bergerak dengan cepat. Lanjut Akram. Akram baru mengetahui dari Drake jika pamannya, Abraham Granddawn, yang sudah tidak memiliki kuasa atasnya, telah ditemukan hampir meregang nyawa di kediamannya. Padahal, banyak sekali pengamanan berlapis dan anak buahnya memiliki loyalitas yang tinggi. Sangat mencurigakan jika lelaki tua yang dibenci oleh Akram itu tiba-tiba saja ditemukan terbujur kaku di atas kasurnya. Untung saja pemeriksaan rutin anggota Akram yang datang ke kediaman itu menemukannya dengan cepat dan masih bisa diselamatkan. Jadi, saat ini Abraham Granddawn sedang koma di rumah sakit. Anak buah Akram melaporkan, "Bos, kita sudah tiba." Mereka sudah mengemudi mobil menuju tempat pertemuan buru-buru yang diatur oleh Drake untuknya. Saat mendengar itu, wajah Akram menjadi semakin serius. Dia akan melakukan sesuatu yang beresiko hari ini. Tindakan ini akan menjadi senjata yang paling hebat baginya atau bahkan bisa menjadi bumerang yang menghabisinya. Akram mengambil resiko besar karena hanya ini kesempatannya untuk bisa melangkah lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam waktu yang benar-benar singkat, pertemuan antara direktur salah satu anak perusahaan The Frost dengan Akram akhirnya terjadi. Direktur itu berkata, "Tuan Akram, saya sama sekali tidak mengerti dengan tindakan terburu-buru Anda, akan tetapi sangat mustahil bagi saya untuk menyerahkan perusahaan ini seluruhnya kepada Anda tanpa diketahui oleh pusat. Juga, saya terlalu takut melakukan itu karena pemilik perusahaan ini bisa melakukan sesuatu yang sangat mengerikan jika saya melakukan sesuatu yang mengancam perusahaan seperti ini," lanjutnya. "Jika Tuan Akram hanya ingin sekedar membeli saham maka saya bisa usahakan, akan tetapi jika seluruh anak perusahaan The Frost ini Anda beli maka hal itu sangat mustahil Tuan," tambah direktur itu. Dia berbicara dengan sangat jujur. Dia tidak ingin sesuatu hal yang mengerikan terjadi kepadanya. Juga, dia tidak mengerti mengapa Akram yang sudah memiliki perusahaan adidaya menginginkan anak perusahaan The Frost yang notabene-nya tidak memiliki pengaruh apapun kepada Akram. Akram yang sudah mengantisipasi jawaban ini segera mengambil berkas yang sudah ia bawa dan menyerahkannya kepada direktur itu. "Saya adalah pewaris sah perusahaan The Frost. Saya adalah anak tunggal dari Eloise The Frost yang meninggal saat aku masih kecil." Fakta itu ditenggelamkan oleh lelaki itu karena ambisinya untuk menguasai seluruh kekayaan The Frost dan dendamnya yang penyebabnya belum aku ketahui kepada keluarga Dawn, keluarga dari ayahku, jelas Akram. "Saya memiliki alasan mengapa saya mendekati anak perusahaan ini terlebih dahulu, karena berdasarkan catatan yang ditinggalkan ibuku, ada beberapa eksekutif yang mengetahui informasi ini dan mendukung ibuku dan menunggu saya untuk kembali dan meraih hak yang seharusnya saya miliki," lanjutnya. "Dan salah satu eksekutif itu adalah Anda sendiri. Anda menjadi direktur di anak perusahaan karena Edward The Frost telah mencurigai Anda sebagai pendukung ibuku karena itulah Anda diasingkan. Tetapi hal itu malah memberikan aku kesempatan untuk mendekati Anda dengan mudah, karena Anda pasti tetap memiliki akses kepada para eksekutif yang ada di pusat," tambah Akram. Akram akhirnya membuka kartunya. Dia tahu tindakan ini sangat riskan, di mana jika direktur yang ada di hadapannya ini telah berubah pikiran, maka hancurlah seluruh rencana yang sudah ia bangun. Jantung Akram berdegup kencang sekarang.
Dia cukup gugup untuk mendapatkan respon dari direktur anak perusahaan De Vries yang matanya masih melebar saat melihat catatan Eloise De Vries dan beberapa berkas perjanjian hak waris yang sebenarnya jatuh ke atas nama Akram Granddaun. Di sisi lain, seorang lelaki yang selama ini selalu terlihat berada di sekitar Abraham Granddaun berkata, "Tuan Ed, saya sudah melakukan tugas seperti yang Tuan perintahkan." Nampaknya lelaki tua itu sudah meregang nyawa saat ini. Ialah kepercayaan Abraham Granddaun yang ternyata selama ini memiliki niat terselubung berada di sisi lelaki itu. Edward menjawab, "Bagus. Berani sekali dia menolak perintahku untuk memberikan seluruh informasi mengenai Akram yang kelihatan semakin berkuasa akhir-akhir ini. Kelihatannya dia sudah tidak bisa mengontrol keponakanku yang harusnya menjadi boneka itu. Itu artinya keberadaannya menjadi berbahaya." Lanjutnya, Akram seharusnya menjadi boneka dan tidak tahu apa-apa. Dengan begitu dia bisa selamat atas janji Abraham Granddaun dahulu ketika aku hendak menghabisi anak kecil yang memiliki mata kosong dan mengerikan itu. Dia bisa tetap hidup karena Abraham berjanji jika Akram tidak akan bertindak melawanku atau melakukan sesuatu yang menarik perhatianku, ujar Edward. Tetapi nampaknya Abraham sudah semakin tua dan tidak memiliki kuasa untuk menekan keponakannya itu. Itu artinya aku harus menghabisi Akram sekarang juga, jika tidak sesuatu yang tidak diinginkan mungkin akan terjadi, tegasnya. Seluruh keturunan Granddaun kali ini harus benar-benar habis, serunya. Seorang lelaki setengah tua, dia yang mendengar kabar mengenai perusahaan daun yang semakin menaiki puncak bahkan sudah melebihi kejayaan dahulu, merasa terusik. Padahal, jelas-jelas dahulu Abraham berjanji kepadanya jika perusahaan daun tidak akan lebih besar atau mengejar perusahaan De Vries. Abraham Granddaun juga berjanji akan mengontrol Akram dan membuat Akram tidak mengingat semuanya agar Akram tetap bisa hidup. Saat itu, hanya itulah satu-satunya cara Abraham untuk bisa menyelamatkan keturunan daun yang dihabisi seluruhnya oleh Edward De Vries, kakak laki-laki ibu kandung Akram yang bernama Eloise De Vries. Entah dendam mengerikan apa yang dimiliki oleh Edward De Vries, akan tetapi ia adalah dalang di balik hancurnya keluarga daun dahulu dan seluruh keluarga Akram lenyap olehnya, termasuk Eloise De Vries. Abraham memohon dahulu kepada Edward agar dia tidak membunuh anak kecil yang menjadi satu-satunya garis keturunan daun yang tersisa. Pertemuan antara Akram Granddaun dan pihak dari perusahaan De Vries itu benar-benar menegangkan. Direktur anak perusahaan De Vries berkata, "Jadi, Anda adalah..." "Astaga, saya akan segera menghubungi beberapa yang lain. Ada beberapa orang seperti saya yang tidak menyukai kepemimpinan penerus yang sekarang. Semua kebenaran ditutup-tutupi dan kami semua dibungkam sejak dulu. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan ibu Anda Nona Eloise De Vries," lanjutnya. "Kabar ini pasti akan sangat mengejutkan namun akan memberikan kehebohan di saat yang sama," tambahnya. "Saya harus tetap memberikan informasi secara senyap karena jika Tuan Edward De Vries mengetahui ini maka kami semua akan mati dalam sekejap," ujarnya. Direktur dari anak perusahaan De Vries yang sebenarnya adalah eksekutif perusahaan De Vries sendiri memberikan respon yang sangat menguntungkan Akram Granddaun. Ternyata, sesuai dengan catatan ibunya, banyak eksekutif yang berpihak kepadanya dan orang tuanya dibandingkan kepada Edward. Berdasarkan catatan itu, Akram diberikan pesan untuk memimpin semua eksekutif itu dengan tanpa menggunakan hati. Karena dengan begitu, Akram tidak akan kalah. Menurut Eloise, manusia yang tidak akan kalah itu adalah manusia yang tidak memiliki hati nurani sebagai manusia biasa, sama seperti kakak laki-lakinya, Edward De Vries. Dengan cara yang mengerikan, Eloise melakukan hal yang sangat keji kepada putranya sendiri, memberikan banyak trauma yang mengakibatkan Akram menjadi sosok yang tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri dan memiliki kepribadian yang sangat dingin. Walau hal itu juga menyakiti Eloise, akan tetapi dengan begitu,
suatu hari nanti Akram akan bisa membalaskan dendamnya terhadap Edward yang pastinya sebentar lagi akan menargetkannya. Sesuai dengan kabar yang beredar, jika Akram memiliki ibu yang mengerikan dan memiliki penyakit mental, kabar itu bisa benar bisa juga salah. Karena pada akhirnya, dia memang meninggal dengan penyakit mental akut setelah apa yang ia lakukan kepada Akram dan traumanya setelah kehilangan orang tuanya dan suaminya sendiri. Kisahnya begitu menyedihkan namun juga gelap dalam waktu yang bersamaan. Akram yang mengetahui ternyata masih ada yang mendukungnya dan ibunya langsung tersenyum menyeringai. Tenang saja, sekarang aku sudah memiliki cukup kekuatan untuk melindungi kalian semua. Aku akan memanggil seluruh anggotaku ke sini dan menempatkan beberapa di antara kalian. Berikan saja kepadaku daftar orang-orang yang masih mendukung ibuku, tegas Akram. Dia berbicara dengan tegas, benar-benar tidak lagi berbasa-basi. Kali ini, keuntungan berada di sisi Akram karena keputusannya yang begitu riskan ini ternyata membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Di sisi lain, Edelweiss memberikan pesan kepada Jaden, jika dia sudah berada di rumahnya bersama Nathan. Ada beberapa hal yang terjadi sehingga dia harus pulang dengan cepat dari pekerjaannya. Jaden Smith yang menyadari jika dia tidak boleh lagi membuang-buang waktu segera datang ke kediaman Edelweiss. Dia membawa banyak makanan untuk ayah dan ibu Edelweiss, juga mainan untuk Nathan. Seperti biasa, keduanya akan berbincang berdua, untuk membicarakan mengenai hubungan mereka. Jaden berkata dengan nada lembut, "Edelweiss, apakah kau baik-baik saja? Maafkan aku ya, aku bisa melindungimu dengan cara apapun. Jika lelaki itu mengganggumu lagi, aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu betul bagaimana penderitaanmu selama kau dicampakkan olehnya. Aku tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi kepadamu Edelweiss, jadi jangan terlalu khawatir," lanjutnya. Jaden sungguh tahu dan bisa membaca dari ekspresi Edelweiss jika wanita yang ia cintai ini memiliki pikiran yang begitu banyak dan tertekan karena baru saja bertemu dengan lelaki yang memberikan trauma besar kepadanya. Edelweiss yang sejak tadi tidak bisa melupakan pelukan Akram yang membuat jantungnya berdegup sangat kencang segera mencengkeram tangannya. Dia memejamkan matanya dan segera menatap ke arah Jaden dengan mata bulat yang berkaca-kaca. Benar, dia telah menyakitiku dengan begitu hebatnya, dia tidak tahu perjuanganku, kaulah yang selama ini ada di sisiku, dia hanya akan menyakiti aku lagi jika aku bersama dengannya, katanya. Tapi Jaden, bagaimana ini? Hatiku benar-benar tidak bisa menolaknya, aku tidak bisa berhenti memikirkannya, aku sangat menderita hanya dengan mengetahui jika aku tidak bisa melupakannya, lanjut Edelweiss. Tolong bantu aku tidak ingin bersama dengannya walau hatiku ini tidak bisa menolaknya, pintanya. Aku sangat bodoh bukan? Bahkan setelah 5 tahun lamanya ternyata sedikit pun perasaanku tidak berubah, aku tidak ingin dia tahu ini, ujarnya. Edelweiss tidak bisa menahan hatinya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia tidak bisa melupakannya sedikit pun. Padahal, rasa sakit yang ia alami dari kejadian 5 tahun lalu terlalu menyakitkan untuk ia ingat. Jaden merasa hatinya sangat sakit sekarang ini. Ternyata, perasaannya benar jika Edelweiss masih sangat mencintai Akram Granddawn bahkan setelah apa yang telah dilakukan lelaki itu kepadanya. Jaden mengulurkan tangannya dan mengusap air mata wanita itu. Edelweiss, jangan menangis. Lelaki itu sungguh tidak pantas ditangisi olehmu. Kau ingat beberapa saat yang lalu ketika kau memberikan aku kesempatan untuk masuk ke dalam hatimu. Itu adalah sebuah pertanda jika kau ingin maju dan melupakan masa lalu, lanjutnya. Aku tetap tidak akan menyerah, aku akan terus berada di sisimu jika kau masih menginginkan aku, tegas Jaden. Aku merasa kau pasti bisa perlahan-lahan menyukai aku jika aku tidak berhenti berusaha, jadi aku memiliki penawaran untukmu, katanya. Bagaimana jika kita segera bertunangan? Dengan begitu lelaki itu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk masuk ke dalam hidupmu, ajak Jaden.
Berikanlah aku status agar jika lelaki itu kembali mengusikmu maka aku bisa melakukan segala cara untuk menghalangi, lanjutnya. Jaden akhirnya mengajak Edelweiss bertunangan dalam waktu yang sangat cepat. Edelweiss terdiam sejenak, merasa apa yang diucapkan oleh Jaden terlalu tiba-tiba. Edelweiss bergumam sendiri, benar juga, jika aku memiliki tunangan maka seharusnya dia tidak akan memiliki hak untuk menggangguku lagi. Aku harus segera memutuskan yang terbaik untuk hidupku, aku tetap tidak bisa mempercayai segala hal yang ia ucapkan, dia pernah mengingkari janjinya dan itu terlalu menyakitkan, lanjutnya. Edelweiss sangat ketakutan dengan perasaannya sendiri. Dia sungguh tidak ingin kembali bersama Akram dan mengalami mimpi buruk yang 5 tahun lalu ia rasakan. Rasa sakit itu menjadi trauma untuk hatinya. Karena itulah, seberapapun hatinya menginginkan Akram, hal itu semakin membuatnya takut karena rasa sakit yang dahulu telah membekas begitu dalam di hatinya. Jaden yang mendengar gumaman Edelweiss merasa sangat senang. Dia sungguh tidak peduli jika Edelweiss masih menyukai Akram bahkan setelah 5 tahun. Jaden hanya ingin diberikan kesempatan untuk membuktikan jika dia adalah yang terbaik untuk Edelweiss. Setelah bergumam dengan kekhawatiran dan kekalutannya sendiri, Edelweiss kembali menoleh ke arah Jaden dan dengan berani mengambil keputusan untuk melindungi hati dan dirinya sendiri. Aku setuju dengan apa yang kau katakan, juga sudah 5 tahun kau selalu berada di sisiku dan selalu menjagaku, orang tuaku dan Nathan, katanya. Aku akan melakukan segalanya demi bisa menolak lelaki itu, karena jika tidak maka aku akan kehilangan diriku sendiri dan tenggelam dengan perasaanku sendiri kepadanya. Kali ini aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, seru Edelweiss dengan nada yang sebenarnya masih gemeteran. Dia merasa harus mengambil langkah yang berani demi bisa menghindari Akram. Rasa cinta yang terlalu besar namun sama dengan rasa takut karena traumanya yang sangat pelik dan menyakitkan. Kisah hidup Edelweiss tidak pernah mudah. Dia mengalami begitu banyak rasa sakit, dan Akram adalah yang paling menyakitkan dari itu semua. Jadi, ketika Akram tiba-tiba kembali dan hatinya tetap tidak berubah, rasa takut itu menjadi kian besar. Jaden Smith tentu sangat senang mendengar keputusan Edelweiss. Dia berencana akan segera membelikan cincin pertunangan dan akan mempertemukan Edelweiss dengan ibunya terlebih dahulu. Dia benar-benar tidak peduli siapa yang memiliki hati Edelweiss. Jaden sangat yakin dengan waktu berlalu, hati Edelweiss pasti akan luluh dan melihat ketulusannya. Saat ini, di kamar Edelweiss, malam sudah semakin larut. Jaden telah kembali pulang sejak tadi. Edelweiss sekarang tengah memeluk Nathan dan memperhatikan wajahnya. Dia menepuk pundaknya lembut dan sesekali mencium putra kecilnya itu. Maafkan ibu sayang, jika ibu menerimanya maka dia akan tahu jika kau ada di dunia ini, dan jika hal buruk terjadi dan dia melepaskan ibu, maka ibu pasti akan dipisahkan darimu, katanya lembut. Ibu sangat ketakutan, ibu tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau tidak, akan tetapi ibu tidak mau mengambil resiko, untuk sekarang kita akan aman seperti ini dulu, walau hati ibu sangat hancur terhadap Matthias, tetapi ibu akan mencari cara agar ibu bisa bertemu dengannya lebih sering, lanjut Edelweiss. Dia bercerita lembut sekali, dengan rasa sakit dan takutnya. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus menceritakan betapa kalut hatinya sekarang ini. Tiba-tiba ponselnya berdering. Edelweiss sedikit terkejut ketika mendengar dering ponselnya. Dia langsung mengambil ponsel itu agar Nathan tidak terbangun karenanya. Matanya melebar ketika melihat Akramlah yang sedang menghubungi dirinya. Hanya dengan mengetahui Akram benar-benar menghubunginya setelah urusannya selesai membuat jantung Edelweiss berdegup sangat kencang. Dek. Lagi-lagi, hal itu membuatnya kesal. Dia mengusap kasar dadanya dan tidak mengangkat panggilan dari lelaki itu. Edelweiss memejamkan matanya sejenak dan mengatur pernapasannya.
Dia merasa harus menenangkan diri agar hatinya tidak terlalu bersemangat dalam segala hal yang menyangkut Akram. Saat ia hendak menenangkan dirinya, terdengar suara pesan masuk. Ting! Itu membuat Edelweiss mendengus kesal. Saat ia membuka ponsel lagi dan membaca pesan itu, matanya kembali melebar dan dia langsung berdiri. Dia sangat panik. Bagaimana tidak, Akram mengatakan jika dia sudah ada di depan rumah Edelweiss. Aku ada di depan rumahmu, jika kau tidak turun dan menemui aku maka aku akan masuk untuk menemuimu, tulis Akram. Itulah pesan yang membuat Edelweiss syok dan panik. Dia tidak ingin Akram masuk ke rumahnya dan bertemu orang tuanya. Dia juga tidak ingin Akram mengetahui jika Matthias memiliki adik kembar. Lelaki ini benar-benar ya, kenapa dia tidak bisa membiarkan aku tenang sedetik saja? Gerutu Edelweiss pelan sekali. Saat aku ingin melakukan segala cara untuk menghindarinya, dia selalu saja tahu cara untuk menggangguku. Lanjutnya, dia segera keluar dari rumah dengan sangat hati-hati. Seluruh lampu rumah sudah gelap. Saat Edelweiss tiba di luar, dia bisa melihat Akram sudah berdiri di samping mobilnya dan tersenyum ke arahnya. Senyuman yang lagi-lagi sama seperti dulu, senyuman yang sangat membekas di hatinya. Edelweiss terdiam sejenak. Kesalnya tadi hilang hanya karena senyuman itu. Tidak bisa. Sadarlah Edelweiss, jangan terlena oleh senyuman licik itu lagi. Iya, itu bukan senyuman manis tapi senyuman licik. Gerutu Edelweiss. Dia mempersiapkan dirinya dulu. Dia harus menyerap energi kesal yang tadi sudah hilang, agar dia bisa marah pada Akram. Akram memandangnya. Dia lucu sekali, masih suka menggerutu seperti itu, benar-benar tidak ada yang berubah, hanya saja dia semakin cantik. Akram merasa Edelweiss masih sangat menggemaskan. Walau sudah menjadi wanita dewasa, tetapi sikap menggemaskan itu sama sekali tidak hilang. Matanya yang tajam itu mengikuti langkah kaki Edelweiss yang mendekat ke arahnya. Edelweiss berkata ketus, apa yang kau lakukan di sini? Kau mengganggu di rumah orang lain, jika ayahku tahu maka semuanya akan menjadi rumit. Akram menjawab, karena aku merindukanmu, sangat merindukanmu jadi aku tidak bisa menunggu hingga esok hari untuk melihatmu. Tadi saat pulang, aku membelikanmu bunga, terimalah. Lanjutnya, Akram yang sejak tadi menyembunyikan tangannya ternyata sedang menyembunyikan bunga yang tadi ia beli. Padahal, sebenarnya hari ini dia sangat lelah mengurus segala sesuatu mengenai para eksekutif perusahaan The Frost dan lain-lain. Tatapan Edelweiss terpaku ke arah bunga yang ada di hadapannya. Pipinya menjadi merah tanpa ia sadari. Aku tidak suka bunga. Sejak dari villa aku semakin membencinya, tetapi kenapa bunga ini terlihat sangat indah? Apakah aku sudah gila? Gumamnya dalam hati. Kenapa aku tidak kesal lagi? Padahal dia hanya membawakan aku bunga yang tidak aku sukai. Lanjutnya. Menyebalkan. Seru Edelweiss dalam hati. Edelweiss berbicara dengan nada pelan dan sedikit menekan, aku akan terima, tetapi kau harus langsung pergi. Dia belum mengangkat wajahnya. Akram menyahut, aku akan pulang tetapi terimalah bunga ini, aku juga sudah melihat wajahmu jadi aku bisa tidur dengan nyaman malam ini. Akram masih menyodorkan bunga itu. Dia tersenyum nakal, di mana sebenarnya dia memiliki rencana lain dalam hal ini. Karena di saat Edelweiss hendak meraih bunga yang ada di tangan Akram, Akram langsung meraih tangan Edelweiss dan menggendongnya secara paksa masuk ke dalam mobil. Waktu berjalan begitu singkat ketika itu terjadi. Edelweiss masih mematung ketika dia menyadari jika dia sudah berada di dalam mobil dan Akram yang tersenyum sangat nakal itu sudah menyetir sendiri menjauh dari rumah Edelweiss. Edelweiss berteriak, apa yang kau lakukan? Berhenti sekarang juga. Aku tidak akan segan-segan melaporkanmu ke polisi. Ini namanya penculikan. Serunya dengan suara nyaring. Tetapi percuma saja, Akram masih terus melajukan mobilnya ke suatu tempat.
Akram menjawab dengan percaya diri, sayang, jika kau melaporkan aku ke polisi dan menemukan kita berdua memiliki anak secara biologis, polisi tidak akan percaya jika aku menculikmu. Perjalanan kita cukup jauh, jadi sebaiknya kau tidur saja dulu, aku ingin membawamu ke suatu tempat, lanjutnya. Akram membawa Edelweiss menyetir di tengah malam di mana kota sudah cukup sepi. Edelweiss masih marah-marah, kau tidak berubah. Selalu saja memaksa. Aku. Dia terdiam ketika angin malam tiba-tiba melewatinya. Akram membuka atap mobil malam itu, di mana hal itu akan sangat menyenangkan ketika di malam hari dan keramaian tidak akan melihat. Aku akan membukanya sebentar, ujar Akram. Nikmatilah malam ini, aku tidak akan melakukan hal yang tidak kau sukai, percayalah padaku, lanjutnya. Akram segera mengenakan kacamata dan menyodorkan kacamata untuk Edelweiss juga, agar mata mereka tidak akan perih karena angin. Edelweiss masih terdiam. Dia merasakan perasaan itu lagi, perasaan di mana dia masuk ke dalam mimpi indah yang tidak akan ia miliki. Mimpi di mana dia bisa merasa bahagia dan melakukan hal menyenangkan. Malam itu, nampaknya Edelweiss kembali terlena dan tidak bisa melakukan apapun. Dia merasa bersama lelaki ini, dia bisa melakukan apa yang tidak pernah bisa ia lakukan. Kehidupannya yang sangat membosankan dan rutinitas kehidupannya yang berputar hanya untuk orang tuanya dan putranya membuatnya tidak pernah berpikir untuk membahagiakan diri sendiri. Edelweiss berpikir, ya, biarkanlah malam ini saja aku melarikan diri. Aku akan memberikan waktu bagiku untuk bersama dengannya, walau aku tahu aku tidak akan bersamanya. Senyumannya yang terus saja membuat jantungku berdegup kencang, matanya yang tajam yang terus saja menarik perhatianku, aku ingin melihatnya sekali saja dengan jelas malam ini, lanjutnya dalam hati. Aku ingin melarikan diri sebentar saja, gumamnya. Edelweiss terdiam, tetapi dia sudah mengenakan kacamata yang tadi disodorkan oleh Akram kepadanya. Dia menikmatinya ketika angin malam menyapa dirinya, dan tidak akan ada yang melihatnya seperti ini kecuali Akram. Rasanya, Edelweiss tidak ingin orang lain melihat sisi dirinya yang ingin bahagia seperti ini, tetapi dia merasa baik-baik saja jika orang itu adalah Akram. Akram tersenyum senang saat melihat wanita yang selalu saja marah itu terlihat tenang dan menikmati perjalanan mereka. Entah kemana Akram hendak membawa Edelweiss, tetapi perjalanan mereka masih membutuhkan sekitar 1 jam lagi untuk tiba di sana. Setelah beberapa waktu di dalam perjalanan, hanya dalam waktu singkat, mereka tiba di sebuah hutan kecil di sudut kota. Hutan itu tampak sangat menyeramkan ketika malam hari. Edelweiss merasa waspada ketika mobil mereka berhenti dan menyadari Akram membawanya ke sebuah hutan kecil yang memang dekat dengan pusat kota. Untuk apa kau membawaku ke sini? Tanyanya. Apakah kau akan melakukan sesuatu yang mengerikan? Lanjut Edelweiss. Hutan ini sangat terkenal karena angker kau tahu. Tidak ada orang yang berani datang mendekat ke sini. Serunya. Edelweiss mencengkeram tangannya dengan kuat. Matanya menyelidik ke kiri dan ke kanan. Dia sungguh ketakutan sekarang. Dia merasa Akram pasti merencanakan sesuatu yang tidak menyenangkan malam ini. Akram berbisik mendekatkan wajahnya ke arah wajah Edelweiss yang nampak sudah waspada. Kau harus terus berada di dekatku kalau tidak ingin diganggu oleh arwah penasaran kalau begitu. Edelweiss berteriak secara spontan, "Aoh!" Dia merasa bisikan Akram barusan benar-benar terdengar sangat menakutkan. Akram tertawa, "Hehe. Kau benar-benar ketakutan sekali, jangan bilang kau percaya hal-hal seperti itu. Ayolah, percaya padaku, anggotaku sudah terlebih dahulu memeriksa keamanan di sini dan semuanya aman, kau tidak akan menyesal." Lanjutnya. Akram mencubit pelan hidung Edelweiss, kemudian dia dengan seenaknya keluar dari mobil dan melangkah ke arah Edelweiss untuk membukakan pintu untuknya. Jantung Edelweiss berdegup dengan sangat kencang. Dek, dek, dek.
Lagi-lagi, ketika Akram mencubit pelan hidungnya, dia sampai mengusap pelan hidungnya itu dan merasa jika rasa takut berlebihannya tadi telah lenyap dalam sekejap. Edelweiss menggerutu pelan sekali, ini benar-benar sangat aneh, bagaimana bisa aku sama sekali tidak takut lagi? Padahal jelas-jelas rumor mengenai hutan ini sangat mengerikan dan menakutkan. Akram membisik lagi, mungkin karena aku lebih menakutkan dari arwah penasaran itu, jadi kau tidak takut lagi. Hal itu memecahkan lamunan Edelweiss dan membuatnya terperanjat sangat kaget. Kenapa kau suka sekali membisik? Kau mengejutkan orang, apakah kau tahu itu? Geram Edelweiss. Dia merasa kebiasaan ini harus segera diubah. Akram tertawa, hahaha, baiklah. Baiklah, aku akan melakukan semua yang kau mau, ayo ikut aku akan menunjukkan sesuatu untukmu, kau tidak akan menyesal. Dia menyodorkan tangannya dan membuat mata Edelweiss terpaku ke arah tangan kokoh yang selalu menggenggamnya dahulu. Edelweiss berdeham, aku tidak akan tertipu oleh godaanmu lagi. Tegasnya. Aku sudah menjadi wanita dewasa dan bisa melakukan semuanya sendiri. Aku bisa sendiri. Lanjutnya. Lagi pula aku tahu jika aku menolak pasti akan menimbulkan perdebatan yang pasti akan dimenangkan olehmu, jadi khusus untuk malam ini aku akan mengikutimu, tambah Edelweiss ketus. Dia tidak mau menerima tangan Akram dan segera keluar dari mobil dan melangkah beberapa langkah hendak masuk ke dalam hutan sendirian. Edelweiss merasa menang kali ini. Aku keren sekali, aku berhasil menolaknya. Hahaha. Perasaan itu membuatnya tidak sadar jika dia telah berjalan sendiri hendak memasuki hutan, sampai beberapa detik kemudian dia mendengar banyak suara hewan malam yang terdengar nyaring di telinganya. Lampu remang-remang yang memang disediakan oleh pemerintah setempat di pinggiran hutan itu malam menambah kengerian malam itu. Edelweiss menelan salivanya, lalu dia berhenti dengan tubuh yang membeku. Ngomong-ngomong, kenapa dia harus membawaku ke hutan? Tanyanya pada diri sendiri. Edelweiss menilik ke belakang hendak mencari tahu keberadaan Akram dan ternyata Akram sudah sedikit jauh darinya dan saat ini berdiri tegak sembari melipat tangannya. Ini benar-benar. Seolah-olah Akram sudah memprediksi jika Edelweiss pasti akan berlari ke arahnya karena ketakutan. Edelweiss berteriak, kenapa kau jauh sekali, ini sangat menyeramkan. Dia langsung berlari kencang tanpa peringatan, langsung memegang pundak Akram dan bersembunyi di belakangnya. Akram menyahut, dasar penakut yang sok kuat, dibandingkan memegang pundakku, lebih baik pegang tanganku seperti ini. Akram langsung menggenggam tangan Edelweiss, dan dia tersenyum sangat puas ketika Edelweiss benar-benar berlari kembali ke arahnya. Edelweiss menghela napasnya berat. Rasa takutnya membuatnya tidak peduli dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Akram. Pada akhirnya, mereka benar-benar memasuki hutan kecil itu. Edelweiss tidak pernah tahu jika ada tangga di sana. Walau sudah berlumut, tapi tangga itu nampaknya membawa mereka ke atas. Hutan kecil itu berada di bukit kecil di sudut kota. Edelweiss berbisik, kenapa kita harus ke sini? Apakah kau tidak merasa takut? Banyak sekali suara-suara yang menakutkan. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana dia mencengkeram tangan Akram saat menggenggamnya dan menyudut ke arah lelaki itu seolah tidak mau berjarak darinya. Mendengar itu, Akram berhenti melangkah sejenak. Edelweiss terkejut lagi ketika mereka berhenti dan matanya melihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa berhenti? Di sini di tengah hutan, bagaimana jika ada hewan buas dan yang lainnya? Gerutu Edelweiss. Dia lagi-lagi merasa benar-benar ketakutan. Dia merasa seperti berada di sebuah film horor dan endingnya akan sangat mengerikan di bayangannya. Akram yang berjalan di hadapan Edelweiss membalikkan badannya dan melihat ke arah wanita itu, lalu dia mengusap rambutnya dengan lembut. Edelweiss. Coba lihat ke sekelilingmu, cobalah untuk tidak terlalu takut dan percaya padaku. Seru Akram sembari tersenyum seolah menenangkan Edelweiss.
Edelweiss kebingungan dengan ucapan itu. Hah? Namun, dia dengan segera melihat ke sekelilingnya dengan lebih jeli, dan matanya langsung melebar dan tidak mengangkat. Dia melihat keindahan yang luar biasa ini di hutan angker yang terkenal dengan kengeriannya. Wah! Indah sekali, seperti di film Tuan Putri yang dulu aku tonton, seru Edelweiss tanpa sadar. Dia merasa rasa takut tadi hilang dalam sekejap. Dia merasa suara-suara serangga yang menakutkan itu tidak lagi menakutkan. Bagaimana tidak, mereka berada di sekeliling begitu banyak kunang-kunang bersinar di dedaunan pohon di sekelilingnya. Sinar kunang-kunang itu nampak seperti bintang yang begitu banyak di sekeliling mereka. Karena saat itu malam dan gelap, membuat Edelweiss merasa jika mereka berada di atas langit dengan bintang sebagai pemandu mereka. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.